Selamat pagi, selamat siang, rekan-rekan mahasiswa yang terkasih. Hari ini kita akan membahas contoh soal penyelesaian siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Nah, berikut ini adalah trial balance milik Amazing Grace Corporation pertanggal 31 Desember 2018. Dari informasi ini kita bisa tahu bahwa Amazing Grace Corporation merupakan perseroan terbatas ya, perusahaan dagang bentuk PT. Dari mana kita tahu? Dari account yang ada di trial balance, dividends, ada return earning, dan ada capital stock. Oke. Nah, lalu setelah kita dapat informasi mengenai trial balance milik Amazing Grace Corporation, yang berikutnya adalah kita diminta membuat ayat jurnal penyesuaian dari data-data yang ada di slide berikutnya. Nah, di sini ada 5 data penyesuaian yang akan dilakukan di akhir bulan Desember 2018 dan kita buat adjusting entries-nya. Kita langsung bahas ya satu per satu. Mulai dari yang pertama, perlengkapan yang terpakai sebesar 5 juta dolar. Sedangkan nilai perlengkapan yang tercatat di trial balance adalah sebesar 20 juta dolar. Nah, sehingga sesuatu yang terpakai akan menyebabkan aset yang tercatat di trial balance itu berkurang. Nah, perlengkapan itu kan bahasa Inggrisnya supplies ya. Nah, supplies akan berkurang di sisi kredit. Nah, yang terpakainya ini menimbulkan beban atau supplies expense karena ini beban perlengkapan di sisi debit. Maka yang dicatat adalah supplies expense on supplies sebesar 5 juta dolar. Untuk jurnal penyesuaian yang kedua yang harus dibuat adalah terkait dengan penyusutan peralatan dan gedung yang dimiliki oleh Amazing Grace Corporation. Di mana tarifnya di sini kita diberitahukan tarif penyusutan adalah sebesar 10% per tahun. Nah, untuk nilai peralatan di trial balance tadi kita bisa lihat ya, yaitu sebesar 100 juta dolar dan untuk nilai building yaitu 500 juta dolar. Sehingga masing-masing dikalikan dengan 10%, maka yang dicatat adalah sebesar 10 juta dan 50 juta. Jurnalnya apa? Ya, depreciation expense of equipment on accumulated depreciations of equipment 10 juta dolar dan depreciation expense of building on accumulated depreciations of building sebesar 50 juta dolar. Jurnal penyesuaian yang ketiga berkaitan dengan gaji. Gaji yang masih harus dibayar sebesar 10 juta dolar. Sekali lagi, sesuatu yang harus kita bayarkan, yang masih harus dibayar, akan menimbulkan utang. Dan utang bertambah di sisi kredit. Ya, sehingga AJP yang dibuat untuk data penyesuaian yang ketiga ini adalah salaries expense on salaries payable sebesar 10 juta dolar. Yang keempat, terkait dengan beban asuransi yang telah terpakai sampai akhir tahun. Berarti ini beban asuransi sampai akhir tahun sebesar 12 juta dolar. Nah, yang tercatat di trial balance adalah prepaid insurance, masih berupa aset sehingga harus dikurangkan. Nah, prepaid insurance akan berkurang di sisi kredit dan beban muncul atau bertambah di sisi debit. Maka jurnalnya adalah insurance expense on prepaid insurance sebesar 12 juta dolar di sisi kredit. Yang terakhir, adjusting entries terkait dengan persediaan barang dagang. Dikatakan bahwa persediaan barang dagang pada akhir tahun adalah sebesar 12 juta dolar. Ini yang real ada di gudang. Sehingga pencatatan tadi di trial balance itu terlalu besar, yaitu sebesar 72 juta dolar, maka harus dikurangkan sehingga hasilnya nanti dapat 12 juta dolar. Ya. Persediaan barang dagang atau merchandise inventory berkurang di sisi kredit sebesar selisihnya yaitu 60 juta dolar dan di debitnya adalah account COGS. Nah, selesai membuat AJP. Oke, berikut ini adalah rangkuman dari adjusting entries yang sebelumnya sudah kita buat.
Nah, teman-teman setelah membuat ayat jurnal penyesuaian, yang harus dilakukan adalah membuat worksheet atau kertas kerja atau nama lainnya juga neraca lajur 10 kolom. Yang dapatkan akan bisa jadi informasi untuk penyusunan worksheet ini. Yang pertama adalah trial balance, itu tadi ada di soal, tinggal kalian salin, kalian pindahkan masuk ke lajur yang pertama gitu ya, di bagian trial balance, dan tolong teliti jangan sampai ada yang tertukar, mana yang di debit, mana yang di kredit. Nah, untuk lajur yang berikutnya yaitu adjusted entries, ini sumber datanya dari mana? Dari ayat jurnal penyesuaian sebelumnya yang sudah dibuat. Kalian masukkan satu persatu mana yang di debit, mana yang di kredit. Lalu jangan lupa ini tidak semua terisi gitu ya, hanya yang mengalami penyesuaian saja. Nah, berikutnya kolom adjusted trial balance. Ini angkanya dari mana? Ya, kalian bisa lihat namanya saja adjusted trial balance, neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi angkanya adalah angka dari trial balance ya, ditambah atau dikurangi dengan adjusted entries gitu ya. Jadi kalian bisa lihat di sini seperti cash tidak mengalami penyesuaian, jadi langsung aja disalin. Nah, supplies tadi mengalami penyesuaian ya. Nah, di trial balance dia di debit, di adjusting entries dia di kredit berkurang, maka sisanya akan dituliskan di sini, adjusted trial balance. Demikian seterusnya sampai selesai. Dan tadi di adjusting entries muncul akun-akun baru, juga itu jangan lupa untuk disertakan ke lajur adjusted trial balance. Selesai dari situ, kita akan buat income statement dan balance sheet. Nah, untuk income statement, di sini kalian bisa lihat cirinya ya. Bagian atasnya kosong, sedangkan balance sheet bawahnya kosong gitu ya. Artinya apa? Artinya tidak semua akun di adjusted trial balance itu langsung dipindahkan. Nah, tapi ada syaratnya yang masuk income statement, yaitu nomor akun 4 dan 5. Kalau di perusahaan jasa, waktu itu kita sudah belajar ya, itu untuk pendapatan dan beban. Nah, karena ini perusahaan dagang, maka pendapatannya itu pertama dari ini ya, account sales. Makanya di sini muncul yang pertama account yang masuk di lajur income statement adalah sales, lalu sampai ke beban-beban yang ada. Nah, untuk balance sheet ini untuk nomor akun 1, 2, dan 3. Oke. Mulai dari cash, lalu ada account receivable, dan seterusnya sampai dengan dividen ya, masuk di balance sheet. Nah, ini tadi nomor akun 4 dan 5. Selesai membuat worksheet, nah teman-teman akan dapat outputnya apa, yaitu berupa net income atau net loss. Oke. Kapan perusahaan dapat net income? Ketika pendapatan lebih besar dari beban-beban. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, 700 juta pendapatannya dikurangi 595 juta. Maka diperoleh net income sebesar 105 juta dolar. Nah, tidak selesai sampai mendapatkan net income. Kalau kalian buat worksheet ini harus selesai sampai ditutup semua di sini di baris terakhir ya. Sisi debit dan kredit itu balance. Yang berikutnya, setelah membuat worksheet, kalian akan membuat financial statement. Yang pertama adalah income statement kalian akan buat ya. Di sini ada sales return, sales discount. Nah, kan diperoleh net sales. Net sales dikurangi COGS, ini baru kita akui sebagai gross profit. Nah, untuk mendapatkan net profit atau net income, kalian harus kurangkan dengan expense. Oke, sehingga kita peroleh angka yang sama seperti tadi di worksheet, itu sebesar 105 juta dolar. Nah, kalau di sini ada yang salah, gimana cara cross checknya? Bagaimana cara cross checknya? Kalian lihat lagi worksheet yang tadi yang sebelumnya dibuat. Jangan sampai ada typo atau ada salah pos angka gitu ya ke dalam akun yang lain. Kalau di worksheet tadi sudah betul, sudah sama dengan yang kalian kerjakan di sini, berarti kalian bisa lanjut ke next step, yaitu membuat statement of retained earning. Nah, karena bentuk perusahaan dagangnya ini adalah tadi PT, perseroan terbatas, maka yang dibuat adalah statement of retained earning untuk melaporkan jumlah retained earning yang terupdate, yang paling update di tanggal 31 Desember.
Oke, di sini angka yang harus kita input apa saja? Yaitu return earning awal tanggal 1 Januari ya. Lalu karena tadi di worksheet kita dapatkan net income, maka net income harus dikurangi dulu dengan dividen ya. Kita dapatkan selisihnya. Nah, inilah yang akan menambah return earning awal sehingga kita peroleh return earning akhir sebesar 399 juta dolar. Oke, selesai dari sini ya. Ini tadi kan angka net income ini dapat dari worksheet atau laporan sebelumnya. Nah, sekarang return earning akhir ini juga akan dibawa ke laporan berikutnya, financial statement berikutnya, yaitu balance sheet atau statement of financial position. Nah, di sini kita akan lihat angka return earningnya sudah yang terupdate. Oke. Akun-akun yang masuk di sini mulai dari cash sampai dengan accumulated depreciations untuk sisi aset, lalu liabilities dan stockholders equity itu terdiri dari account payable, salaries payable, lalu ada capital stock dan return earning yang paling update. Oke. Nah, selesai dari sini apa yang harus dilakukan? Kita akan membuat closing entries. Apa saja yang harus ditutup di akhir periode? Yaitu akun-akun yang tidak akan dibawa ke periode selanjutnya atau akun nominal. Untuk perusahaan dagang di sini ada sales ya. Sales akan ditutup, tadinya di kredit, saldonya akan pindah ke sisi debit. Oke, ditutup pada akun account income summary ya, atau di sini disebutnya ikhtisar laba rugi kalau bahasa Indonesianya. Ya, lalu berikutnya yang ditutup adalah beban-beban. Oke, tadinya di debit akan ada di sisi kredit. Ditutup ke akun income summary atau ikhtisar laba rugi juga. Nah, lalu di sini jangan lupa laba atau rugi dalam periode tersebut akan ditutup karena nggak berlaku untuk periode selanjutnya. Oke, sehingga di sini karena tadi posisinya net income berarti dia akan menambah return earning. Maka di sini angka net income ya itu ditulis menambah return earning di sisi kredit. Debitnya adalah income summary. Nah, satu lagi sama halnya seperti kita waktu di perusahaan jasa ya. Ada prive gitu ya, prive pemilik gitu ya. Kalau di perusahaan dagang di sini bentuk PT, kita akan menutup yang namanya dividen. Ya, dividen ditutup berarti ada di sisi kredit. Ya. Dividen di kredit dan dia akan di sini mengurangi return earning di sisi debit. Selesai membuat closing entries, terakhir kita akan membuat post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Di sini yang muncul mulai dari akun cash sampai dengan return earning akhir. Sisanya akunnya kemana? Sudah tidak dibawa lagi ke periode selanjutnya. Tadi kan udah ditutup di closing entries. Ya, makanya di sini nggak muncul lagi akun pendapatan dan beban. Nah, post closing trial balance inilah angka-angkanya akan jadi saldo awal untuk tahun 2019. Gitu. Oke, demikian penjelasan mengenai contoh soal penyelesaian siklus akuntansi perusahaan dagang. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.